Baik, saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya coba akan kembali mereaction satu buah channel ya, satu buah video dari channelnya yang terhormat ya, channel bagus ya, yang terhormat. Nah, dari channel ini diberi judul Indonesia Ketinggalan 30 tahun dari jiran ya. Jiran di sini yang dimaksud adalah Malaysia ya. Jadi Indonesia dikatakan ketinggalan 30 tahun dari jiran ya. Namun yang lebih membuat saya semangatnya, dari channel yang terhormat ini mereka memiliki rasa nasionalisme yang tinggi sekali untuk bangsa Indonesia ya. Jadi Bapak yang memiliki channel yang terhormat ini wajib untuk kita teladani bersama ya. Kita sebagai bangsa Indonesia, terutama generasi muda, wajib kita menteladani apa yang telah diwariskan oleh Bapak ini dengan rasa nasionalisme yang tinggi, dan tidak mau kita dihina oleh negara orang lain ya, termasuk Malaysia, apalagi Malaysia ya, yang tidak seberapa dibandingkan dengan kita. Oke, untuk tidak berlama-lama, coba kita lihat isi video dari channelnya yang terhormat, dan kami persilakan juga Anda untuk kunjungi channel ini ya, sebagai bahan perbandingan nanti. Kemudian like, subscribe dan share daripada video-video ini. Kemudian minta tolong juga Anda subscribe channel Gerbang 7 ini. Oke, untuk tidak berlama-lama, coba kita lihat video dari channel yang terhormat ini. Halo, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Indonesia ketinggalan 30 tahun dari Malaysia. Wow. Iya benar, benar, Indonesia ketinggalan bukan 30 tahun, tapi 100 tahun dalam bidang maksiat ya. Dalam 100 tahun ini kita nggak punya kasino. Betul. Kita nggak punya perjudian, kita nggak punya pelacuran. Jadi 100 tahun kita ketinggalan di bidang maksiat sama Malaysia. Tapi kalau teknologi, mah apa aja. Iya, kita lebih unggul ya. Malaysia, kok bisanya dia bermimpi di siang bolong ya. Sekarang begini aja lah, mereka sendirilah yang ngomong. Kalau kita yang ngomong, mereka nggak tahu, nggak ngerti bahasa kita. Betul. Nah, sekarang saya kasih video-video mereka lah, biar mereka ngerti. Indonesia ketinggalan 30 tahun. Tinggalan dari Hong Kong ya Pak. Oke, coba kita lihat videonya ya teman-teman. Menarik ini. Indonesia ketinggalan 30 tahun. Bukan 30 tahun, 100 tahun. Tapi di bidang maksiat di ya. bidang maksiat. Betul. Indonesia 100 tahun nggak menghalalkan segala cara untuk mencari uang untuk rakyat. 100 tahun kita tidak buka perjudian. Sangat ketinggalan kita, benar, dalam bidang maksiat, benar. Saya akui itu. Nah, dalam bidang menghalalkan segala cara, nah itu 100 tahun kita ketinggalan. Maju Malaysia. Iya. Di bidang kasino ya. Aduh. Hati-hati Pak. Kita ketinggalan 1000 tahun di bidang rasis. Nah, Iya. 1000 tahun kita nggak rasis. Betul. Biar kalau yang jelek-jelek biar Malaysia yang maju, nggak apa-apa. Yang bagus kita. Oh, jangan, mantap. Jangan macem-macem mau melangkahi kita. Wih, nanti dulu. Mantep ya Bapak ini ya. Oke, coba kita perhatikan video-videonya ya. Nanti kita kasih reaksi. Masa tu saya suka untuk saudara tengok kenyataan Bahlil Menteri Sumber Bumi Indonesia mengenai perang nikel. Indonesia tidak mengeksport lagi nikel dia.
Saudara akan tengok bagaimana negara-negara yang memiliki sumber. Oleh kerana Indonesia ni dia ada 5 sumber galian yang dia akan tahan daripada diekspor. Dia tak benarkan dah ekspor sumber galian dia nikel. Sumber galian dia adalah emas, sumber galian dia adalah boksit, sumber galian dia adalah timah, dan sumber galian dia adalah tembaga. Dia tak benar lagi ekspor. Kerana Indonesia kini ingin menjadikan semua barangan yang ada dalam sumber bumi dia sebagai barangan hilirisasi. Berarti kalau nikel dijadikan kepala bateri, dia nak keluarkan kepala bateri sendiri. Kalau bauksit dijadikan apa produk pun, Indonesia kata mereka akan mengeluarkan produk tersebut sebagai end produk. Berarti mereka korek daripada bumi mereka, mereka ekspor adalah final produk. Bagi negara-negara yang selama ini telah menggunakan produk tersebut untuk meraih untung, mereka beli hasil bumi daripada Indonesia dengan murah, mereka proses jadi end produk, mereka jual. Secara rutinnya tu negara yang mengeluarkan produk hanya mendapat 20% daripada bernilai barang. Negara yang memiliki teknologi memproses produk memiliki 80% keuntungan daripada produk ujung barang. Tapi Indonesia kata sebagai bangsa yang dah lama mereka, tahun 45, Betul. mereka tak mahu lagi menjadi negara yang seperti negara terjajah. Jika saudara ambil tu, saudara akan nampak bahawa kawalan negara-negara yang memiliki sumber komoditi akan menjadi lebih kuat. Kita sekarang ni berdoa dan kita harap, saya pun harap Malaysia menyokong perjuangan Indonesia untuk berperang dengan WTO. Harus. World Trade Organization. Indonesia sedang menghadapi saman. Satu daripada Australia dia dah kalah untuk nikel, tapi dia masuk pusingan rayuan di Mahkamah Timur Tara World Trade Order. Dia disaman oleh Kanada dan sekarang dia disaman oleh Kesatuan Eropah kerana dia menghentikan ekspor 5 barangan yang diperlukan oleh dunia daripada sumber bumi Indonesia, yang kata Presiden Jokowi, kami tidak akan lagi menjadi bangsa yang dijajah oleh penjajah dengan menggunakan penjajahan ekonomi. Betul. Kerana kata Indonesia, mereka sedang memulakan langkah yang paling besar yang akan mengubah lagi satu trend dunia, di mana negara yang mengeluarkan produk hasil bumi tak boleh dipaksa dalam perjanjian untuk menjual produknya tanpa pilihan. Indonesia kata pilihan mereka sekarang, mereka nak hasilkan dalam negeri mereka. Kerana daripada mereka gali, mereka proses, mereka jadikan produk, mereka jual. Berarti mereka mendapat keuntungan 100%. Mereka hanya meraihkan pelabur je. Kalau pelabur tu tahu tentang teknologi memproses yang sekarang ni dibuat di negara-negara pengimport. Negara pengimport kena bawa duit dan ekspor teknologi mereka untuk berpengkalan di Indonesia, supaya Indonesia boleh meraih lebih cukai, peluang pekerjaan, dan hasil buminya tidaklah dia lihat. Dia jual 20%, orang produce lain jadi RM2. 80% negara yang buat production tu yang dapat. Mereka negara yang menggali hasil bumi terasa seperti dijajah di bawah neo-colonialism ekonomi. Hasil bumi terasa seperti dijajah di bawah neo-colonialism ekonomi. Teruja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Ya. Kerana Betul. kebangkitan rakyat. Betul. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Betul. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Akhirnya dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada kedaulatan kuasa rakyat. Berhubung dengan kapal Equanimity ini, Ini anggota dewan ya. Ini 1.000 juta. parlemen di Malaysia. Parit Sulong, 1.000 juta ni kapal ni, Equanimity ni. Ya. Ni maknanya 1 bilion ringgit ya. Datuk Seri ya. Ianya saya mencadangkanlah ya, supaya nama kapal tu kita tukarlah. Ya. Kita jangan panggilnya Equanimity. Equanimity ni maknanya ketenangan, keamanan ya, bila melanda lautan yang bergelora, kononnya kapal itu dalam keadaan aman dan tenang ya. Tapi kita tukar daripada Equanimity, kita tukar kepada ignominy ya. Ignominy ataupun the non-standard version ignominy ya, yang mana malu besar. Orang Melayu kok bahasanya kayak bahasa Inggris sih. Ya,
Ianya merupakan kapal yang melambangkan malu besarnya rakyat Malaysia. Ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah. Remeh apanya nih? Sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu, ya, kita malu oleh kerana kapal yang dibeli, ya, ini karena kesombongan ya, Malaysia yang 1,000 juta itu. Ini bukti daripada kesombongan Malaysia begini. Oleh Indonesia dan ditayang dalam televisyen dan berita mereka bakar aja harusnya. Satu trofi yang menunjukkan betapa pemerintahan dan pentadbiran Malaysia telah hilang hala tuju dan hilang segala prinsip dan arah. Ya begitu teman-teman ya. Oke, Pak. Kita lihat kan video-videonya. Iya. Emang mereka jadi bahan ketawaan kita, benar. Iya. Kita ketawa terbahak-bahak dengan mereka. Apalagi sampai bilang kita mundur 30 tahun. Tawa dia. Malaysia, kamu yang harus belajar sama kami ya. Karena kamu nggak mau belajar, Ada apa jadi tuh? kurang ajar, tahu nggak? Udah goblok, miskin, kurang ajar lagi. Hidup lagi. Hormati Indonesia tuh, biar kamu maju. Nah, karena kamu nggak menghormati Indonesia kan, kamu majunya di bidang maksiat. Iya. Sampai video selanjutnya. Oke, itu ya, satu video dari channelnya yang terhormat ya, kocak lucu ya, tapi berisi ya apa yang disampaikannya. Dia bilang Indonesia ya, ini mungkin dari para youtuber aja ya, atau orang-orang yang ada agak sentimen dengan bangsa Indonesia. Mereka mengatakan bahwa Indonesia ketinggalan 30 tahun ya. Ketinggalan 30 tahun dari segi apanya ya. Justru kita sekarang lebih unggul dari Malaysia 100 tahun malah ya. Kita memiliki sumber daya manusia yang begitu besar, kurang lebih 300 atau 270 sekian juta. Kemudian kita memiliki armada angkatan perang yang kuat di Asia Tenggara. Kita nomor 1 di Asia Tenggara. Kita memiliki teknologi persenjataan yang canggih dan kita bisa buat sendiri. Justru Malaysia tidak bisa buat apa-apa ya. Jadi benar apa yang dikatakan tadi dari parlemen Malaysia ya, bahwa Indonesia sekarang sedang melaksanakan hilirisasi dari apa yang sementara dari tahun 1945 sampai dengan sekarang ini kita selalu dijajah secara ekonomi oleh bangsa barat ya, atau bangsa asing. Jadi inilah saatnya kita melakukan hilirisasi untuk mengelola hasil kekayaan bumi kita, kemudian kita ekspor ke negara luar, sehingga akan meningkatkan PDB kita, tentunya income dari bangsa Indonesia. Dan kalau tadi satu orang dari parlemen tadi yang menyatakan juga bahwa kita malu ya, sebenarnya menurut saya kurang tepat ya, karena memang kalau mereka menyadari ya, mereka itu dengan Indonesia memang jauh beda ya, baik dari segi kekuatan militer, sumber daya manusia dan sebagainya. Jadi kenapa harus mereka mengatakan kita malu ya, lantaran Indonesia dipandang rendah oleh mereka, karena memang itulah sifat-sifat mereka yang meremehkan orang lain ya. Jadi akibatnya apa sekarang ini, mereka jadi bahan tertawaan kita ya. Itu satu tanda-tanda kesombongan ya, rasa sombong yang begitu tinggi, itulah akibatnya ya. Nah, kira-kira bagaimana menurut Anda sekalian tentang video dari channelnya yang terhormat ini? Silakan Anda berikan masukan, Anda tulis di kolom komentar, dan nanti kita sambung lagi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.